Bisa dipoto aja ya Pak ya, kalau kurang kelihatan. Kelihatan. Atur-atur. Dah. Dah. Tas. Nah, oke. Yang berwenang itu dia biasanya itu adalah divisi SCM, Supply Chain Management. Dia itu sebagai operator sebenarnya. Ini adalah operator pengadaan, operator dari procurement. Nah, sekarang yang pengen barangnya itu SCM nggak? Bukan. Bukannya Biasanya yang suatu butuh. divisi, misalnya divisi Research and Development, misalnya divisi Project Management. Saya misalnya harus bikin, misalnya saya harus bikin meja kursi gitu ya. Saya tinggal ngasih speknya, tolong cariin barang ini dong, kayak gitu SCM. Oke, sehingga SCM ini nanti akan mendapatkan suatu dokumen dari usernya. User User itu kan pelanggan ya. banyak ya. Usernya itu banyak. Divisi-divisi di kantor kita itu bisa request asal di ACC sama yang berwenang, atasan terkait misalnya gitu. Nah, misalnya dari SISPO, Sistem Informasi. Ini internet lelet nih. Saya pengen internet kantor lebih cepat. Beli router aja Cisco yang terbaru. Bilang ke SCM menggunakan suatu dokumen. Dokumennya apa? Dokumennya namanya P. Nah, ada apa? Purchase Request. Requisition namanya tuh. Ini ada lampirannya. Ini tuh ada lampirannya. Lampirannya apa namanya? RKS atau bahasa Inggrisnya TOR. Rencana Kerja Syarat. TOR, Term of Reference. Term of reference. Intinya apa tuh Pak, ngapain? Ini tuh cuma ini tuh bahasa industri. Di luar negeri itu pakai ini TOR. Rangkaian kerja syarat. Rencana kerja syarat. Rencana. Di sana itu ada spesifikasi teknis yang dibutuhin, waktunya mau berapa lama, kualitasnya mau kayak gimana, jumlahnya ada berapa, itu ada di sini semuanya. Oke. Term of request. Reference. Ya. Nah, ini dari sini misalnya yang tadi contohnya kasusnya Cisco, misalnya butuh router, dia akan bilang ke sini ke SCM. Nah, SCM dia sebagai operator pengadaan, dia akan, kalau memang dia kan pasti punya database supplier kan. Kalau misalnya nggak ada database suppliernya, apa bisa ditenderkan? Ditenderkan tuh di Tender mana? itu dilelang. Ya. Itu dilelang bisa bahasa Inggrisnya apa? Bidding. Dilelangin. Bidding. Misalnya di iklan di sosial media, Iya. atau misalnya cuma tanya aja kan, supaya kan banyak nih, bro, gua butuh ini, sebar ketiga, ya, tunggu responnya, gitu. Apakah harga menjadi, terus nanti kan dinilai kan, apakah harga menjadi suatu variabel tertinggi, belum tentu. Memang skornya kan dibobotin, kan dikasih nilai kan, nanti menjadi suatu nilai. Nah, ada bobot-bobotnya kan. Apakah harga menjadi nilai tertinggi Atau terendah juga enggak bisa juga. aja ya. Enggak juga, tapi misalnya kualitasnya juga harus bagus. Misalnya ini harganya 1 juta sama harganya 1.500.000. Yang 1.500.000 ternyata after sales-nya bagus. Makanya dinaikin lagi. Misalnya kualitasnya bagus, datangnya bisa lebih cepat. Yang 1 juta datangnya misalnya 2 bulan lagi. Tapi nggak jelas ini, segala macam. Nah, itu menjadi suatu variabel. Nanti dari SCM ini nanti dia setelah bidding maka mendapatkanlah suatu pemenang. Nah, nanti pemenang tinggal nanti dideliver ke usernya. Udah singkatnya kayak gitu.
Nah, menurut saya kalau kamu bisa menyelesaikan, kamu bisa menjelaskan suatu proses seperti itu nanti cukup komprehensif. Nanti akan saya jelasin project control di khusus kamu tuh ngapain. Nanti saya jelasin. Ya. Oke. Di sini kan harus ada pengadaan menjadi suatu nilai tambah. Kamu harus bisa berargumen, walaupun kamu nggak punya suatu pengalaman, tapi kamu ada kemauan untuk belajar. Satu-satunya cara biar kita bisa mengalahkan orang berpengalaman adalah keinginan untuk belajar. Itu kamu ketemu Pak, saya memang ada, tapi saya belajar yang saya pahami seperti ini. Kamu ceritain yang saya omongin tadi, ya. Oke. Nah, sekarang bidang project management, balik lagi dulu ke sini. Ini ada kaitannya dengan pemahaman dari PMBOK. Ini adalah kata-kata sakti untuk orang bisa lolos interview dalam bidang proyek. Kalau ada kata-kata proyeknya, ada kata-kata PMBOK, keluarkan kata ini, tapi kamu harus bisa ngejelasin itu. Oke? Seminggu ya.